Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Jumpa lagi di channel ini. Saudara sekalian, berita tentang kebangkitan Yesus itu selalu menjadi topik yang hangat dalam setiap generasi. Ada orang yang menerima berita kebangkitan itu dengan penuh sukacita, tetapi ada orang yang begitu keras menolak berita tentang kebangkitan Yesus ini. Nah, kali ini mari kita belajar dari teks kitab suci Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 31 Maret sampai tanggal 6 April tahun 2024. Saudara, ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Mari kita lihat dulu 3 pertanyaan ini satu persatu. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang perintah, pergi dan katakanlah Yesus Kristus sudah bangkit menurut perikop Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang kedua, mengapa tugas kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus sering menghadapi penghambatan. Yang ketiga, bagaimana mengatasi penghambatan-penghambatan kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus, khususnya dari kalangan jemaat atau gereja. Itulah 3 pertanyaan yang diajukan di sini, dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang perintah pergi dan katakanlah Yesus Kristus sudah bangkit menurut perikop Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara, tema pergi dan katakanlah Yesus Kristus sudah bangkit sesungguhnya diadaptasi dari ucapan Yesus kepada perempuan-perempuan saat kembali dari kubur. Ketika mereka pergi ke kubur, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mereka kembali dari kubur setelah mendengar berita dari malaikat bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Nah, di saat mereka kembali dari kubur, di tengah jalan mereka berjumpa dengan Yesus, dan Yesus mengucapkan kalimat ini, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jadi di sini Yesus mau menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat itu benar adanya. Sampaikan berita itu kepada para murid, mereka harus pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Yesus yang bangkit itu. Nah, Yesus dikuburkan di Yerusalem, dekat dari bukit Golgota. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur itu, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Penginjil Matius tidak menyebut siapa Maria yang lain itu yang dimaksudkannya dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1. Penginjil Markus menyebut Maria yang lain itu yaitu Maria ibu Yakobus dan Salome. Dan dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 10 kita membaca ada nama Yohana di sana, dan Lukas juga membeberkan kepada kita bahwa ternyata ada beberapa perempuan yang juga ada bersama-sama dengan Maria Magdalena. Nah, kepada perempuan-perempuan inilah Yesus mengatakan dirinya sudah bangkit, dan mereka harus pergi ke Galilea membawa murid-murid Yesus yang lain, dan di sanalah Yesus akan menunjukkan dirinya yang sudah bangkit itu. Nah, apa yang kita pahami tentang perintah itu? Saya mau menunjukkan kepada kita semua apa maksud Yesus dengan perintahnya yang dicatat dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-10 yang kemudian diadaptasi menjadi tema khotbah Gemim sejak tanggal 31 Maret sampai tanggal 6 April tahun 2024. Temanya, pergi dan katakanlah Yesus Kristus sudah bangkit. Nah, saya mau menunjukkan kepada kita di sini apa maksud Yesus dengan perintah itu.
Yang pertama, memberitakan kebangkitan Yesus merupakan penugasan oleh Yesus. Ya, Yesus yang menugaskan kita untuk memberitakan tentang kebangkitannya. Pada awalnya perintah itu disampaikan kepada Maria Magdalena dan teman-teman perempuannya. Kemudian perintah itu meluas kepada murid-murid Yesus. Itulah tugas misioner dari Yesus. Kita sebagai gereja dipanggil untuk memberitakannya. Yang kedua, perintah itu pertama kali diberikan kepada kaum perempuan. Ini adalah berita sukacita. Berita sukacita, saudara sekalian. Mengapa saya katakan ini berita sukacita? Tengoklah kisah di Taman Eden. Di Taman Eden, si perempuan Hawa gagal melaksanakan perintah Tuhan agar tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjalankan perintahnya. Dengan penugasan ini, kaum perempuan diangkat harkat dan martabatnya oleh Yesus. Mengapa? Karena pada zaman itu, kaum perempuan oleh orang Yahudi tidak bisa menjadi saksi. Kesaksian kaum perempuan tidak bisa dipercaya. Orang Yahudi sangat memandang rendah perempuan. Bagi mereka yang masuk kelas 1 atau yang dipandang sebagai manusia yang sesungguhnya adalah kaum laki-laki. Bahkan ada rabi Yahudi yang setiap hari berdoa, "Saya mengucap syukur kepadamu ya Allah karena aku tidak dilahirkan sebagai seorang perempuan." Jadi perempuan itu memang betul-betul dipandang sebelah mata. Perempuan tidak bisa menjadi saksi di pengadilan. Nah, di sini kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa ketika Yesus memberikan perintah kepada perempuan untuk memberitakan dirinya yang bangkit kepada murid-murid Yesus, dan kemudian mereka diminta untuk mengajak murid-murid Yesus itu ke Galilea menyaksikan Yesus yang bangkit itu. Jadi di sini harkat dan martabat perempuan diangkat oleh Yesus. Perempuan mendapat kesempatan kedua setelah Hawa gagal di Taman Eden. Kali ini perempuan kembali diberi kepercayaan untuk bersaksi tentang Tuhannya. Dan perempuan-perempuan ini berhasil bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Nah, saudara sekalian, Yesus memberikan kepercayaan kepada kaum perempuan dan ternyata mereka berhasil. Yang ketiga, Injil Matius ditulis oleh Matius kepada jemaat yang berlatar belakang agama Yahudi. Kita tahu bersama bahwa agama Yahudi memiliki kitab suci. Kitab suci mereka yang dalam kitab suci orang Kristen adalah Perjanjian Lama, disebut Perjanjian Lama. Nah, bangsa Yahudi pada umumnya menolak kemesiasan Yesus. Dengan berita kebangkitan Yesus, penginjil Matius mau meyakinkan bangsa Yahudi bahwa Yesus benar-benar Mesias dan kebangkitannya itu membuktikan kemahakuasaannya sebagai Mesias. Keempat, berita kebangkitan menunjukkan sisi keilahian Yesus. Kematian yang ditakuti manusia telah dikalahkan oleh Yesus. Karena itu, Yesus layak disembah sebagai Tuhan, karena Dia punya kuasa yang maha dahsyat. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dia pun pada akhirnya memberikan sebuah jaminan yang dapat kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 20. Di sana Tuhan Yesus memberikan sebuah jaminan menyertai semua orang yang percaya kepadanya sampai akhir zaman. Nah, saudara sekalian, demikianlah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang perintah pergi dan katakanlah Yesus Kristus sudah bangkit menurut perikop Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10? Jadi ada 4 jawaban yang saya berikan tadi, dan kiranya ini menolong kita semua untuk lebih mengembangkannya dalam versi kita masing-masing, dalam bahasa kita masing-masing, dalam perspektif kita masing-masing. Yang kedua, pertanyaan nomor 2 ini adalah pertanyaan yang menarik, saudara sekalian. Mengapa tugas kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus sering menghadapi penghambatan?
Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita belajar dari sejarah, ya, dan realitas kehidupan keagamaan dewasa ini. Mengapa tugas kesaksian tentang kebangkitan Yesus sering menghadapi hambatan? Ada beberapa faktor penyebabnya di sini. Saya menyebutkan ada 3 faktor penyebab. Yang pertama, karena berita tentang kebangkitan Yesus itu menarik perhatian, spektakuler, dan dipandang mengancam perkembangan agama lain. Firman menjadi manusia, tinggal di antara manusia, mengadakan mujizat, mengajarkan hidup dalam kasih, menderita, mati, dan bangkit. Itu merupakan berita yang menarik dan dikhawatirkan mengancam perkembangan agama lain. Nah, sebab dalam berita ini ada berita kepastian keselamatan. Jadi kesaksian tentang kebangkitan Yesus dipandang sebagai ancaman. Kita bisa belajar dari jemaat mula-mula ketika kekristenan mulai bertumbuh. Agama Yahudi bereaksi keras, berupaya menghambat kekristenan. Mengapa? Karena mereka melihat kekristenan itu sebagai ancaman bagi agama Yahudi. Itu yang terjadi pada abad pertama dan abad kedua Masehi. Kemudian, dari sisi kekaisaran Romawi, kekristenan juga mendapatkan hambatan yang luar biasa. Mengapa? Karena kekristenan dipandang dapat menghancurkan kepercayaan bangsa Romawi yang menyembah kaisar, yang memandang kaisar sebagai Tuhan. Jadi, di sini jelas bagi kita, ya, penghambatan itu terjadi karena kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus dipandang sebagai ancaman bagi agama lain. Yang kedua, karena kita hidup dalam masyarakat yang majemuk, termasuk di dalamnya agama majemuk. Karena itu kita harus saling menghormati dan menghargai antar agama. Kesaksian tentang Yesus yang bangkit diwartakan dalam komunitas Kristen. Komunitas agama lain memiliki ajaran, dan biarkan itu tumbuh. Biarkan mereka menghayati ajaran agamanya dan hidup sesuai ajaran agamanya itu. Yang ketiga, tugas kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus sering juga menjadi hambatan ketika yang bersaksi, cara bersaksinya salah, terlalu agresif, dan membandingkannya dengan ajaran lain, sehingga mereka tersinggung dan menghambat kesaksian itu. Jadi kalau kita mau bersaksi tentang Yesus yang bangkit, perhatikan cara bersaksi kita agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain ataupun tidak mengusik ketenangan batin orang lain. Kalau itu kita perhatikan, maka apa yang menjadi kesaksian kita tidak akan mendapatkan hambatan dari orang lain. Nah, saudara sekalian, itulah jawaban untuk pertanyaan nomor 2 yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Ini pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang sangat relevan dengan kehidupan kita setiap hari. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana mengatasi penghambatan-penghambatan kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus, khususnya dari kalangan jemaat atau gereja? Saudara sekalian, menurut saya sederhana saja. Ada 2 jawaban yang boleh saya berikan di sini. Yang pertama, kita kembali saja pada ajaran Kristus, yaitu mengasihi semua orang. Ketika kita mengasihi, kita berupaya tidak menyakiti hati orang lain. Kita berusaha menjadi sahabat bagi mereka dan berbicara sebagaimana layaknya seorang sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, bersaksi tentang kebangkitan Yesus Kristus merupakan pengutusan dari Kristus. Nah, kita ini adalah orang-orang yang diutus oleh Yesus Kristus bersaksi tentang kehidupannya, tentang kematian dan kebangkitannya, bahkan tentang kenaikannya ke surga. Nah, ketika kita mengalami hambatan, apa yang harus kita lakukan? Karena pemilik pekerjaan ini adalah Yesus Kristus, maka yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Yesus Kristus.
Kita meminta hikmat-Nya, kita meminta tuntunannya agar kita dapat mencari solusi yang terbaik atas hambatan yang kita alami. Mintalah terus hikmat Tuhan agar engkau diberikan kekuatan, agar engkau diberikan cara yang terbaik dalam mengatasi setiap hambatan. Saudara sekalian, demikianlah jawaban untuk pertanyaan nomor 3 yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Anda dapat mengembangkan ataupun menemukan dari perspektif lain jawaban atas pertanyaan ini. Mari kita bersinergi, mari kita semangat memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Mintalah selalu hikmat Tuhan, karena Tuhanlah pemilik pekerjaan ini. Saudara sekalian, jika Anda senang dengan video ini, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan tekan lonceng notifikasi, like, dan silakan di-share video ini kepada siapapun agar menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.